Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pada suatu malam yang gelap dan hujan deras, seorang pemuda bernama Dika memutuskan untuk mengunjungi neneknya yang tinggal sendirian di sebuah desa terpencil. Dika sudah lama tidak bertemu dengan neneknya, dan mendengar kabar bahwa neneknya sedang sakit, membuat Dika merasa cemas. Jalan menuju rumah nenek cukup sulit, terjal, dan dipenuhi pepohonan tinggi yang seolah menutupi langit malam. Namun, Dika nekat melanjutkan perjalanan meski hujan semakin lebat. Setibanya di desa, suasana terasa sangat sunyi. Tak ada suara jangkrik atau angin, hanya suara rintik hujan yang memecah keheningan malam. Dika berjalan melewati rumah-rumah tua yang tampak terabaikan. Lampu-lampu rumah yang gelap memperkuat kesan seram di desa itu. Semakin mendekati rumah nenek, Dika mulai merasakan ada yang aneh. Meskipun jam menunjukkan hampir tengah malam, seharusnya neneknya sudah tidur, tetapi pintu rumahnya terbuka sedikit, seakan menunggu kedatangan Dika. Dika memanggil neneknya, namun tidak ada jawaban. Hatinya mulai gelisah. "Nenek?" panggil Dika dengan suara pelan, berharap neneknya mendengarnya. Tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, Dika melangkah masuk ke dalam rumah yang terasa dingin dan suram. Udara di dalam rumah terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Di ruang tamu, Dika melihat sebuah kursi goyang tua yang bergerak perlahan meskipun tidak ada angin. Terpaku di tempatnya, Dika merasakan ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Suara gemericik air terdengar dari arah dapur, seolah ada seseorang yang sedang mencuci sesuatu. Dika mengarahkan langkahnya menuju dapur, berharap menemukan neneknya di sana. Namun, sesampainya di dapur, ia tidak melihat siapapun. Hanya ada sebuah gayung besar yang tergeletak di lantai, dengan air yang meluap keluar dari dalamnya. Dika merasa semakin tidak nyaman, tetapi ia memutuskan untuk mencari neneknya lebih jauh. Ia melangkah menuju kamar nenek yang terletak di belakang rumah. Saat membuka pintu kamar, yang ia temui hanyalah kegelapan yang mencekam. Neneknya tidak ada di tempat tidur. Namun, ada sesuatu yang membuat Dika merinding. Di sudut kamar, di atas meja kecil, terletak sebuah gambar tua neneknya yang sudah usang. Gambar itu menunjukkan nenek Dika muda, berdiri bersama seorang wanita tua yang wajahnya tidak jelas. Keanehan semakin terasa, dan Dika merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tanpa sadar, langkahnya mengarah ke sebuah pintu kecil yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Pintu itu tampak berbeda dari yang lain, seolah tersembunyi. Dika membuka pintu itu, dan di baliknya, sebuah lorong gelap menyambutnya. Di ujung lorong, Dika mendengar suara seperti bisikan yang membuat bulu kuduknya merinding. "Dika, kamu sudah datang," bisik suara itu. Tanpa sadar, tubuh Dika mulai bergerak ke arah suara itu, meskipun hatinya berteriak untuk berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah nenek? Apa yang tersembunyi di balik lorong itu? Dika belum tahu bahwa malam itu, ia akan mengungkap sebuah rahasia yang sudah lama terkubur. Langkah kaki Dika terasa semakin berat seiring ia melangkah menuju ujung lorong yang gelap. Suara bisikan itu semakin jelas, seperti memanggil namanya dari kedalaman kegelapan. Dika merasa tubuhnya seperti terkendalikan oleh sesuatu yang tak tampak. Keinginan untuk mundur begitu kuat, tetapi rasa penasaran yang mendalam mendorongnya untuk terus maju. Ketika Dika mencapai ujung lorong, ia terkejut melihat sebuah pintu kecil yang terbuka sedikit. Di balik pintu itu, gelap gulita, namun ada cahaya samar yang bersinar dari bawah. Dika memutuskan untuk masuk, dan ketika ia melangkah lebih dalam, seketika pintu itu tertutup rapat di belakangnya, menyisakan hanya suara detak jantungnya yang berdentum keras di telinga. Di dalam ruangan itu, udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang sangat kuno dan gelap menyelimuti setiap sudutnya. Di hadapannya, ada sebuah ruangan yang tampak seperti ruang bawah tanah. Terlihat jejak-jejak kaki yang sudah lama tertinggal di tanah berdebu. Lampu minyak kuno yang tergantung di langit-langit memberikan cahaya remang-remang, menerangi dinding-dinding yang penuh dengan coretan aneh dan simbol-simbol yang tidak bisa dimengerti. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah meja besar di tengah ruangan. Di atasnya tergeletak sebuah gayung tua,
persis seperti yang dilihat Dika di dapur sebelumnya. Saat Dika mendekat, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan tiba-tiba, suara bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Nenek! Nenek Gayung!" Suara itu terdengar seperti suara seorang wanita yang sudah sangat tua, penuh dengan penderitaan dan kebencian. Dika menoleh, mencari asal suara tersebut. Namun yang ia temui hanyalah bayangan samar yang bergerak di sudut ruangan. Ia mulai merasa ketakutan yang luar biasa. Namun rasa ingin tahu membawanya untuk melangkah lebih jauh. Ia mendekati meja, dan matanya tertuju pada gayung tua yang tergeletak di atasnya. Gayung itu tampak aneh, seolah memiliki kekuatan tertentu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari belakang, membuat Dika terlonjak kaget. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan neneknya yang berdiri di ambang pintu, dengan wajah yang sangat pucat, matanya kosong, dan senyum tipis yang menyeramkan. "Nenek! Nenek!" Dika berusaha memanggilnya, namun neneknya hanya berdiri diam, seperti tak mendengar apapun. Dalam keheningan yang mencekam itu, sebuah suara lain terdengar di telinga Dika, lebih lembut, namun penuh dengan ancaman. "Jangan sentuh gayung itu, Dika." Dika menatap gayung tua yang terletak di meja, dan seketika, bayangan-bayangan dari masa lalu mulai muncul di kepalanya. Ia teringat tentang cerita-cerita aneh yang sering diceritakan neneknya. Nenek selalu berbicara tentang seorang wanita tua yang dikenal dengan nama Nenek Gayung. Konon, wanita itu adalah penjaga sebuah rahasia kelam yang telah terkubur di desa ini selama bertahun-tahun. Namun, Dika belum tahu bahwa Nenek Gayung bukan sekadar legenda. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih nyata, dan kini ia telah memanggil Dika untuk menggali kebenaran yang sangat mengerikan. Dika berdiri terpaku, menatap neneknya yang berdiri dengan tatapan kosong dan senyum yang menakutkan. Hati Dika berdebar kencang, dan rasanya ia tidak bisa bernapas dengan lega. Ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Keheningan yang mencekam semakin berat, seolah dunia sekitar Dika tiba-tiba berubah menjadi sebuah ruang yang terperangkap dalam kegelapan abadi. "Nenek, apa yang terjadi?" tanya Dika dengan suara gemetar. Matanya tidak lepas dari wajah neneknya yang semakin tidak wajar. Tetapi neneknya hanya berdiri diam, seolah tidak mendengar apapun. Senyumnya semakin lebar, namun tidak ada sedikit pun kehangatan di dalamnya, hanya kebekuan yang menakutkan. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar di ruangan itu. Suara yang berasal dari gayung tua yang tergeletak di atas meja. Gayung itu bergetar, dan air yang seharusnya sudah lama mengering, tiba-tiba mulai mengalir keluar dari dalamnya, membanjiri meja dan lantai di sekitar Dika. Air itu sangat dingin, dan Dika merasakan hawa beku yang merayapi kakinya. "Nenek Gayung!" Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih kuat dan lebih jelas, seolah suara itu datang dari dalam gayung itu sendiri. Dika semakin merasa terjebak dalam sebuah ilusi yang tak bisa dijelaskan. Semua yang terjadi seakan berada di luar kendali. Dengan ragu, Dika akhirnya mendekati gayung itu. Tanpa disadari, tangannya mulai meraih gagang gayung, dan begitu ia menyentuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Ruangan itu seketika berubah. Lampu minyak yang redup seakan menyala lebih terang, dan suara bisikan yang sebelumnya samar kini berubah menjadi teriakan yang keras dan mengerikan. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di atas meja. Gambar itu bergerak, seolah hidup. Di dalam gambar itu, Dika melihat sosok neneknya yang masih muda. Namun kali ini neneknya berdiri di samping seorang wanita tua yang mengenakan pakaian usang dan aneh. Wajahnya penuh dengan keriput dan garis-garis tajam. Wanita tua itu memegang sebuah gayung yang sama persis dengan yang ada di meja. Dika merasa dunia sekitarnya berputar, dan dalam sekejap, ia seolah terhisap ke dalam gambar itu. Lalu, sebuah suara terdengar dalam benaknya. "Kamu telah membuka jalan untukku, Dika. Sekarang saatnya kamu tahu semuanya." Dika merasa tubuhnya seperti terjebak dalam sebuah dimensi yang tidak ia mengerti. Di hadapannya, gambar itu berubah menjadi nyata, dan wanita tua itu mulai bergerak. Matanya yang kosong menatap Dika dengan penuh kebencian. "Aku adalah Nenek Gayung," kata wanita tua itu.
Suaranya bergema dalam pikiran Dika. Aku yang menjaga desa ini. Aku yang mengikat jiwa-jiwa yang tersesat. Dan kamu, Dika, adalah bagian dari takdirku yang tidak bisa dielakkan. Dika mundur, tetapi kakinya terasa berat, seolah tidak bisa bergerak. Ia mencoba untuk melarikan diri, tetapi bayangan-bayangan gelap mulai menyelimuti tubuhnya, merasuki setiap pori-porinya. Suara bisikan itu semakin keras, seolah memanggil namanya untuk kembali ke dalam kegelapan yang dalam. Nenek Gayung. Suara itu berulang kali terdengar, dan dalam sekejap, Dika merasakan tubuhnya terjatuh ke dalam kegelapan yang total. Ketika ia membuka mata, Dika mendapati dirinya sudah berada di sebuah tempat yang sangat berbeda. Ruangan itu gelap, dan suasananya sangat berat, seperti berada di dalam sebuah kuburan. Di sekelilingnya, ada banyak peti kayu yang sudah rapuh dan rusak. Dika berdiri, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Dika mendengar suara ketukan yang keras, datang dari salah satu peti. Ia menatap dengan ketakutan, merasa tubuhnya kaku, seolah tak bisa bergerak lagi. Lalu, dari dalam peti, sebuah tangan keluar, terjulur keluar ke udara yang dingin. Tangan itu, dengan jari-jari yang panjang dan keriput, menggenggam keras sesuatu, sebuah gayung yang sangat tua. Di dalam gayung itu, tercermin wajah Dika sendiri, namun dalam refleksi itu, matanya kosong dan wajahnya penuh dengan kengerian yang tak bisa diungkapkan. Dika merasa tubuhnya gemetar hebat saat melihat tangan itu. Tangan yang keluar dari dalam peti dan menggenggam gayung tua yang sama. Suara ketukan itu semakin keras, seolah memanggilnya, memaksanya untuk mendekat. Di balik ketakutannya, Dika merasa terhisap oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Hatinya berdebar keras, dan setiap langkah yang ia coba ambil terasa semakin berat. Seolah dunia di sekitarnya menariknya kembali ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Tangan itu, yang kini memegang gayung, menariknya lebih dekat, dan Dika merasakan sesuatu yang tak bisa ia lawan. Matanya terfokus pada gayung itu, yang kini mulai memancarkan cahaya samar. Namun, di dalam cahayanya, Dika bisa melihat wajahnya sendiri, yang terlihat terdistorsi dan penuh dengan ketakutan. Seolah ia melihat dirinya yang lain, seorang Dika yang telah terperangkap dalam dunia yang tidak nyata, dalam takdir yang mengerikan. Dika berusaha mundur, namun ia tak bisa bergerak. Tiba-tiba, suara wanita itu terdengar lagi di telinganya. Kali ini begitu jelas, begitu penuh dengan kebencian. Kamu sudah terpilih, Dika. Kamu adalah bagian dari takdirku. Takdir yang tak bisa dihindari. Nenek Gayung telah memanggilmu. Ruang di sekelilingnya mulai berputar, dan Dika merasakan angin dingin yang datang dari segala arah. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap mulai muncul, seolah mereka hidup dan bergerak menuju dirinya. Bayangan-bayangan itu bergerak begitu cepat, menciptakan lingkaran yang semakin sempit. Setiap langkah Dika terasa semakin terperangkap, dan ia merasa tidak ada jalan keluar. Lalu, sebuah suara lain terdengar, suara yang familiar. Itu adalah suara neneknya. Dika menoleh dengan cepat, berharap melihat neneknya di sana. Namun, yang ia temui bukanlah neneknya yang dulu ia kenal. Di hadapannya, berdiri sosok neneknya yang lebih muda, namun wajahnya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Di tangan neneknya, tergenggam erat sebuah gayung tua yang sama. "Nenek!" teriak Dika dengan suara penuh harap. "Kenapa ini semua terjadi?" Neneknya menatap Dika dengan tatapan kosong, namun senyum tipis di wajahnya menambah kesan mengerikan. "Kamu harus mengerti, Dika. Nenek Gayung bukan sekadar legenda. Dia adalah penjaga takdir, dan setiap keturunan kami terikat oleh kutukan yang tak bisa dihindari. Aku adalah salah satu korbannya, dan kini giliranmu." Dika merasa tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Rasa takut dan bingung bercampur aduk, dan ia merasa ada sesuatu yang sangat jahat yang terikat dengan nama Nenek Gayung. Tiba-tiba, dalam sekejap, ia merasakan tubuhnya terangkat, terhempas ke arah gayung tua yang masih tergeletak di atas meja. Gayung itu seolah menariknya, dan saat tangan Dika kembali menyentuh gayung tersebut,
Seketika sebuah cahaya yang sangat terang menyelimuti sekelilingnya. Namun, cahaya itu bukanlah cahaya yang menenangkan. Itu adalah cahaya yang penuh dengan penderitaan, kegelapan, dan keputusasaan. Dika merasa dirinya semakin terjebak dalam sebuah dimensi yang tak bisa dijelaskan, seolah ia telah melintasi batas dunia dan memasuki alam yang penuh dengan roh-roh gelap dan kekuatan tak kasat mata. Dalam kegelapan itu, suara wanita tua itu kembali terdengar, semakin kuat, semakin mengancam. Kamu adalah bagian dariku sekarang, Dika. Seperti nenekmu, seperti semua keturunan yang telah menjadi penjaga kutukan ini. Tak ada jalan keluar. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dika merasa kepalanya semakin berat, dan tubuhnya terjatuh ke lantai. Ia terbaring di sana, tubuhnya kaku, seolah tak lagi memiliki nyawa. Namun, di dalam pikirannya, sebuah gambar muncul. Gambar neneknya, yang kini tampak sangat muda dan tampak tersenyum. Di samping neneknya, sosok wanita tua itu berdiri, wajahnya menyeringai, dan gayung itu berada di tangan mereka berdua. Jangan lari, Dika. Takdirmu telah ditentukan. Suara itu menggema dalam benaknya, membuatnya tak mampu menghindar. Di saat terakhir, Dika menyadari satu hal yang mengerikan. Ia bukan hanya terperangkap dalam rumah neneknya, tetapi dalam sebuah kutukan yang telah ada sejak lama, yang diwariskan turun-temurun. Kini, ia adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari, menjadi pengikut nenek gayung, dan terjebak dalam dunia yang akan mengikat jiwanya selamanya. Dan dari dalam kegelapan, terdengar suara air yang mengalir dari gayung tua itu, yang kini kembali terisi penuh.